Perkenalkan, nama saya Katrina Eda Rahayu. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metode kepelatihan fisik dengan tema latihan kekuatan otot. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi latihan kekuatan. Pada olahraga yang cenderung menggunakan kecepatan, latihan kekuatan diperlukan untuk membentuk daya redam. Karena kecepatan sendiri adalah gabungan dari kekuatan serta daya redam, maka latihan kekuatan yang baik dan sesuai dengan parameter periodisasi diterapkan untuk mencapai hasil latihan yang optimal. Periodisasi tersebut adalah yang pertama, adaptasi anatomi. Pada fase persiapan ini, individu melanjutkan atau menerima stimulus melalui beberapa pilihan program latihan. Stimulus ini dilakukan guna mempersiapkan otot-otot, ligamen, tendon, dan persendian, menyeimbangkan kerja pada flexor dan extensor. Metode ini dapat diterapkan dengan latihan sirkuit training. Parameter latihan ini akan disebutkan sebagai berikut. Sebagai catatan, parameter tersebut tergantung dengan jumlah pengulangan setiap pos pada kondisi atlet dan cara pembebanan yang diterapkan dengan waktu per pos atau repetisi per pos. Contoh bentuk latihan yang diterapkan dengan sirkuit ini bermacam-macam. Contohnya, yang pertama ada sirkuit bodyweight training. Yang kedua ada sirkuit dengan stallboard atau bangku. Yang ketiga ada sirkuit dengan barbell atau barbel atau mesin beban. Fase kedua yaitu kekuatan maksimal atau maximum strength, terutama pada persiapan khusus. Fase kedua ini biasanya berlangsung pada mikro akhir tahap persiapan umum sampai dengan akhir persiapan. Untuk mencapai peningkatan kemampuan maksimal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan latihan pembentukan otot atau hipertrofi dan latihan perbaikan kondisi intramuskular atau disebut neural activation. Yang pertama, latihan pembentukan otot. Latihan pembentukan otot adalah cara atau langkah pertama untuk meningkatkan kekuatan maksimal. Syarat untuk membesarkan penampang otot adalah rangsangan latihan yang lama. Artinya, latihan yang ringan dilakukan dengan repetisi yang banyak, tetapi dengan beban latihan yang ringan sampai sedang saja. Berikut parameter latihan pembentukan otot. Berikutnya adalah latihan perbaikan koordinasi intramuskuler. Tujuan latihan ini adalah memperbaiki aktivasi sejumlah benang otot secara sinkron, sehingga latihan ini akan mampu meningkatkan kemampuan gerak yang cepat, kemudian akan memperoleh peningkatan kekuatan yang besar pula dalam waktu yang singkat. Dengan latihan perbaikan intramuskuler ini, pembesaran penampung otot tidak terjadi atau kecil sekali. Penyebabnya adalah intensitas latihan yang mencapai submaksimal atau maksimal. Karena intensitas yang begitu tinggi, jumlah repetisi yang mampu dilakukan juga sedikit. Berarti, rangsangan pada otot juga hanya berlangsung singkat. Berikutnya, fase ketiga dari latihan kekuatan ini adalah perubahan atau conversion. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengubah apa yang diperoleh dari kekuatan maksimal menjadi kombinasi kekuatan yang lebih spesifik, baik power maupun daya ledak otot. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan metode latihan khusus untuk salah satu dari dua kombinasi kekuatan yang dirinci dalam periodisasi kekuatan. Pertama, yang harus direncanakan adalah perubahan sebelum tahap kompetisi.
Untuk mengubah kekuatan maksimum ke power membutuhkan waktu sekitar 4-5 minggu. Karena power dan daya tahan otot bergantung pada kesesuaian antara otot yang terlibat. Di sisi lain, mengubah kekuatan maksimum menjadi daya tahan otot membutuhkan 6-8 minggu. Karena peningkatan aktivitas terkait daya tahan ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena sel memerlukan waktu adaptasi yang lama. Jadi butuh istirahat yang cukup untuk memperbaiki sel-sel yang telah hilang pada waktu latihan. Fase keempat adalah menjaga kekuatan atau maintain strength. Fase ini harus dimasukkan selama fase kompetisi atau musim pertandingan. Meskipun beberapa pelatih berpikir bahwa ketika musim kompetisi dimulai, atlet tidak harus melanjutkan program untuk menjaga kekuatan, pernyataan yang keliru ini dibuktikan atlet yang mengalami penurunan kinerjanya menjelang musim pertandingan. Jadi maksud dari pernyataan tersebut adalah agar atlet tetap diberi program untuk menjaga kekuatan agar kinerjanya tidak turun pada waktu pertandingan dimulai. Penting bagi pelatih untuk memahami bahwa kurangnya program untuk power dan daya tahan otot mengakibatkan detraining dengan dampak negatif sebagai berikut. Yang pertama, serat otot kembali ke ukuran sebelum latihan, jadi semakin mengecil. Yang kedua, penurunan kekuatan, jadi atlet tidak memiliki kekuatan yang mumpuni untuk pertandingan. Yang ketiga, penurunan kekuatan tersebut berakibat pada penurunan kecepatan sehingga mempengaruhi kinerja karena ketegangan otot tergantung pada kekuatan dan kecepatan rangsangan dan laju pembakaran otot-otot yang terlibat. Jadi otomatis setelah kita tidak melakukan latihan kekuatan ini, maka otot-otot kembali mengecil, kecepatan juga menurun karena kekuatan tadi tidak ada di dalam diri kita, dan daya ledak juga hilang karena daya ledak didasari oleh kekuatan yang eksplosif. Jika kekuatannya menurun, secara otomatis daya ledak juga hilang. Oleh karena itu, tujuan fase keempat ini atau fase conversion adalah untuk mempertahankan seluruh kekuatan yang dilatih sebelum fase kompetitif. Fase kelima yaitu fase transition. Salah satu fungsi dari fase transisi adalah untuk membantu atlet pulih dari kelelahan pelatihan, selain mengisi cadangan energi dan bersantai sejenak secara psikologis. Fungsi lainnya adalah untuk mempertahankan perolehan kekuatan dengan cara melakukan beberapa aktivitas fisik 50 hingga 60% dari volume pelatihan yang diambil dari fase persiapan. Fase persiapan yang pertama tadi adalah fase adaptasi anatomi dan yang kedua adalah fase latihan kekuatan maksimal. Jadi masuk 50 hingga 60% ini adalah jadi setengah dari banyaknya program yang disampaikan ke atlet pada waktu latihan kekuatan maksimal. Apabila atlet tidak melakukan latihan kekuatan berintensitas rendah ini selama 4-5 minggu saja, maka pengurangan ukuran otot dan kekuatan dapat terjadi. Terpenting adalah dampak ini juga mempengaruhi pada antagonis dan stabilizer pada atlet. Jadi sebaiknya transisi ini tidak lebih dari 4 hingga 5 minggu untuk mengurangi kemungkinan pengurangan ukuran otot. Dari penjelasan fase latihan kekuatan otot, maka didapat kesimpulan sebagai berikut. Periodisasi ini membantu pelatih maupun atlet
untuk memahami tahapan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kekuatan otot, sehingga latihan yang diterapkan berjalan dengan efektif, memenuhi target, dan yang terpenting, atlet tidak mengalami penurunan kekuatan ketika menghadapi musim pertandingan. Lebih baik lagi, sebelum membuat program latihan agar nantinya sesuai dengan fase latihan kekuatan ini, pelatih dapat mengerti terlebih dahulu tentang kondisi fisik dari atlet, prinsip latihan, dan komponen latihan, sehingga program yang dibuat akan sesuai dengan kemampuan atlet dan dapat mengembangkan apa yang kurang dari atlet dan mengoptimalkan apa yang menjadi keunggulan dari atlet tersebut. Sekian presentasi singkat saya mengenai periodisasi latihan kekuatan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.